anggap semua yang di karuniamu. Aku hidup di dunia yang hauskan cinta. Teteskan anugerah cinta kasihmu. Teteskan cinta kasihmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah, mitra Muslim, malam hari ini senang sekali kita berjumpa kembali bersama dalam program Lini Masa untuk yang muda yang lebih baik ya. Saya Denny Rohmati, mitra Muslim, tentunya bersama rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, ada juga di Suara Muslim Tuban, Suara Muslim Batu, mitra Muslim yang turut menyimak melalui radio streaming dimanapun saja berada, termasuk saat ini yang menyaksikan melalui siaran Suara Muslim TV. Lini Masa. Ya, di hari ini Mitra Muslim kita akan ngobrolin tentang orang dalam ya Mitra Muslim ya. Berbagai macam statement atau berbagai macam pertanyaan yang mungkin bisa menjadi bahan gonjang-ganjing ya. Ada yang mungkin bisa menyebut Mitra Muslim ya, ketika seseorang masuk di dalam dunia kerja, dalam lembaga tertentu, ada yang nyeletuk ya. Nah, kamu mah enak Mitra Muslim, ada orang dalam ya yang bawa kamu ke tempat kerja sehingga mudah untuk masuk ke tempat kerja itu. Nah, kalau saya sendiri ada yang salah satu percakapan Mitra Muslim ya di antara satu dengan yang lainnya. Kalau saya sendiri itu nggak ada orang dalam, jadi harus usaha sendiri, harus bisnis sendiri mulai dari nol, harus cari pinjaman sendiri, kemudian harus berdarah-darah sendiri. Intinya membutuhkan ekstra tenaga ya atau ekstra sesuatu untuk bisa achievement ya, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan Mitra Muslim ya. Di malam hari ini kita akan bahas tentang orang dalam di dalam dunia bisnis Mitra Muslim. Kita sudah bersama ada Ketua Departemen Manajemen FEB UNER. Beliau juga sekaligus ya konsultan manajemen permasaran senior di malam hari ini yang sudah bergabung ya. Ada Pak Gancar, Pak Dr. Gancar C. Premananto, Mitra Muslim. Kalau yang sudah lihat di Instagramnya yang sudah bergabung malam ini, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Gancar. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Dhani. Terima kasih sudah diundang lagi. Terima kasih juga. Satu pantun dulu ya. Pantun. Bibir tersenyum, lepaskan penyakit hati di dada. Cakep. Assalamualaikum para mitra muslim muda dimanapun berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Alhamdulillah. saya belum nyiapin Pak kalau pantun Pak. Tapi next insya Allah ya. Masih ada Karena kita waktu. akan ngobrolin bersama Gancar ini di serial Mitra Muslim ya. Berbisnis dan berbagai macam hal seputar dunia bisnis ya. Dan kita juga kerjasama dengan Departemen Manajemen FEB UNER Mitra Muslim ya. Yang Mitra Muslim nanti juga bisa mendapatkan informasinya di sesi akhir ya. Seperti apa itu Manajemen FEB UNER. Nah, kita ngobrolin Pak tentang orang dalam ya. Ordal atau orang dalam, tapi dalam dunia bisnis Pak ya. Nah, itu seperti apa sih Pak nilai penting dari orang dalam sendiri atau arti dari orang dalam menurut versinya Pak Gancar ini seperti apa? Oke, saya kira kita diskusi berkaitan dengan definisi terlebih dahulu. Oke. Sebelum kemudian kita bicara masalah manfaat, masalah tips dan selanjutnya. Kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang dalam, bahasa Inggrisnya adalah insider, itu adalah orang yang berada dalam suatu lingkungan, institusi yang kita harapkan untuk bantuannya. Mm-mm. Jadi itu adalah insider. Nah, jadi kadangkala dalam dunia bisnis kita bukan hanya dunia bisnis, dalam dunia sosial kita membutuhkan orang dalam ini. Dan akhir-akhir ini kita juga banyak memunculkan istilah ordal, itu yang kemudian arahnya pada hal yang negatif ya, Mm-mm. sepertinya Mas Dhani. Ya. Seperti tadi yang disampaikan, ungkapan yang disampaikan Mas Dhani, bahkan saya menemukan sebuah ungkapan yang juga menarik berkaitan dengan hal itu. Ada yang menyatakan ada hal yang lebih menyakitkan daripada seleksi alam, Mm-mm. yaitu seleksi versi orang dalam. Nah, ini Iya. sebuah ungkapan versi siapa? Sad boy gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi melihat bahwa
seleksi dari orang dalam itu bisa jadi menjadikan seseorang tidak bisa mendapatkan sesuatu karena ada orang lain yang punya relasi dekat dengan orang dalam. Nah, itu yang seringkali muncul di sekitar kita. Kita bicara masalah nepotisme dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan coba mendiskusikan ordal itu dalam kacamata yang lebih positif. Jadi kita tidak hanya sekedar melihat suatu istilah itu dalam kacamata yang negatif, tapi kita lihat dalam kacamata perspektif yang lebih positif. Karena pada dasarnya kisah Nabi Yusuf alaihi salam sendiri itu ada aspek ordalnya juga tuh, Iya. Mas Dani. Mm-mm. Bagaimana beliau di penjara itu karena pihak majikannya itu memiliki ordal yang kemudian memasukkan beliau ke penjara tanpa kemudian melalui proses hukum yang jelas, gitu kan? Jadi beliau dimasukkan ke penjara tanpa proses hukum yang jelas dan baik yang transparan. Tapi beliau juga kemudian keluar dan bisa menjadi bendahara, ditinjau kembali kasusnya itu karena ordal juga. Jadi beliau kan bisa membangun relasi dengan ordal yang dipenjara saat itu, dengan kemudian menafsirkan mimpi seseorang gitu kan, ada dua orang yang kemudian ditafsirkan mimpinya, dan kemudian beliau titip sampaikan nanti kepada raja bahwa saya sebetulnya tidak bersalah dan seterusnya seterusnya. Tapi orang itu lupa sehingga sampai kemudian beberapa waktu beliau tetap di penjara. Dan kemudian ketika sang raja ini memiliki mimpi yang kemudian perlu tafsir, baru kemudian si orang ini ingat. Nah, itu kan orang ini adalah orang dalam. Iya. Jadi tanpa orang dalam ini bisa jadi eh, peninjauan kembali kasusnya Nabi Yusuf alaihissalam tidak terjadi dan kemudian beliau tidak bisa menjadi menteri atau bendahara menteri keuangan dari istana tersebut kan Mas Dani. Mm-mm, betul. Nah, itu salah satu kisah yang saya kira kita bisa melihat bahwa ordal itu bisa kemudian membawa dampak negatif, bisa kemudian membawa dampak Oke. positif. Mm-mm. Jadi, ordal pada dasarnya adalah tools yang kemudian bisa digunakan untuk niat baik ataupun niat buruk. Nah, maka tergantung dari niatannya, tapi intinya adalah niat baik pun bisa kemudian membutuhkan ordal. Saya kira itu sebagai pengantar, Mas Oke, Dani. ya. Pengantarnya itu kepanjangan ya. Enggak, Pak. Jadi ordal itu nggak harus negatif saja ya Pak Ganjar ya. Jadi mitra musim Ya, kalau misalkan punya pengalaman tentang ordal tadi ya, itu Pak Ganjar menyebutkan ada juga dampak yang negatif, tapi juga banyak dampak yang positif mitra musim ya. Jadi disampaikan oleh salah satu kisah Nabi Yusuf alaihissalam mitra musim ya. Dan itu juga membutuhkan orang dalam. Nah, kalau yang nilai-nilai seperti ini juga harus diketahui oleh para mitra musim ya. Jadi nggak harus nilai-nilai negatif saja mitra musim ya, tapi juga nilai-nilai positif yang ada nanti bisa kita ekspresikan, bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau bicara tentang nilai ordal di dalam dunia bisnis itu pentingnya seperti apa sih Mbak Gancar ya, atau nilai pentingnya mitra musim yang saat ini kan ada sebagian mungkin yang sudah mulai berbisnis begitu. Ada juga yang tidak punya orang dalam, ada juga istilahnya yang tidak punya privilege begitu ya. Akankah ada perbedaan begitu Pak ketika punya orang dalam begitu dengan tidak punya orang dalam begitu Pak ya? ya. Dalam semua aktivitas, terutama bisnis, Mas Dani, kita butuh kontak person. Siapa sebetulnya orang yang bertanggung jawab untuk masalah pengadaan misalnya, untuk kemudian sebuah proyek. Jadi kita butuh kontak person untuk kemudian menyampaikan produk kita. Tanpa kemudian ada kontak person, maka surat kita, kemudian telepon kita itu tidak akan kemudian jatuh ke orang yang tepat. Mm-mm, mm-mm. Jadi dalam bisnis kita butuh orang yang tepat untuk kemudian membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan tepat. Nah, sebelum lebih lanjut ke sana, Mas Dani, merespon pembukaan yang disampaikan Mas Dani bahwa kamu enak sih punya orang dalam, kalau saya kan mulai dari nol, gitu kan ya. Ya, Nah, bahkan yang muncul ketika kita berpendapat seperti itu, maka itu ada muncul negatifnya, mm-mm, yaitu kita mm-mm, muncul pendapat seperti itu menjadikan kita suuzon. mm-mm. Bisa jadi kan orang itu memang punya orang dalam, tapi kemudian tidak menggunakan jasa orang dalam, Ya, tidak membayar, tidak mm-mm, menyuap, tapi memang dengan kompetensinya. mm-mm. Jadi kan yang muncul ketika ada pendapat tersebut malah suuzon kita ya, yang muncul. Oke, Dan selain suuzon muncul ujub.
karena kita merasa punya kemampuan tapi kemudian tidak diterima, dan segala sesuatu kesuksesan itu adalah karena kompetensi dan kemampuan kita. Padahal bisa jadi kan kita sukses, kita mampu, kita punya kompetensi karena Allah menurunkan kemampuan, karena Allah membantu kita melalui orang lain Mm-mm, mm-mm. yang menjadikan kita sukses hingga saat ini. Sehingga kalau muncul malah dugaan, oh dia menggunakan ordal sih, maka bisa jadi itu hal yang muncul adalah sesuatu negatif dan menjadi dosa bagi kita Iya. karena kita sudah suudzon dan Mm-mm. kita sudah ujub. Jadi malah berbahaya ketika kita menduga orang lain menggunakan ordal. Oke, baik. Tapi ada juga yang berkomentar begitu Pak Ganjar ya, karena memang Iya. sudah kenal begitu, maka mereferensikan teman atau juga dari pihak yang Pak Ganjar tadi kan menyebutkan kamu enak ketika mungkin seseorang itu kerja dengan via orang itu, tapi sebetulnya tidak dengan orang itu kan nanti akan menimbulkan sesuatu yang negatif ya atau suudon tadi mitra musim ya. Tapi juga ada yang berkomentar, ada yang berpendapat juga Pak Ganjar. Nah, lebih baik Ya. itu memilih seseorang yang tepat karena direkomendasikan oleh seseorang itu karena nilai-nilai yang ada di dia itu pas begitu Pak Ganjar ya. Itu kalau yang Ya. seperti itu bagaimana Pak? Daripada mencari sendiri tapi nggak jelas nanti Pak. Yang jelas intinya adalah kita melihat dalam hidup kita bersosialisasi, kita butuh orang lain. Mm-mm. Kita memang diciptakan oleh Allah tidak untuk hidup sendiri, mandiri, tapi kemudian kita butuh bersosialisasi, kita butuh hidup berjamaah, kita membutuhkan orang lain. Oke. Baik kita lahir maupun kita meninggal, kita tetap butuh orang lain. Jadi dalam hidup kita tidak akan bisa hidup sendirian. Orang dalam itu adalah orang lain yang kemudian diciptakan Allah yang mungkin untuk membantu kita juga. Mm-mm. Mm-mm. Maka Mm-mm. kembali lagi, orang dalam itu adalah hal yang sebetulnya sifatnya netral, tergantung dari Oke. tujuan kita apakah menggunakan untuk kepentingan positif atau negatif. Yang kedua, apakah kita melakukan aktivitas menyogok, menyuap, Mm-mm. ataukah kemudian kita membangun relasi yang baik saja. Jadi kalau sudah kemudian tujuannya negatif, nah itu sudah jelas sejak awal. Oke. Nah, kalau kemudian kita menggunakan suap menyuap agar kemudian orang dalam itu mau melakukan Mm-mm. yang kita Mm-mm. butuhkan, itu juga masalah karena sudah anjuran ajaran agama untuk tidak lakukan suap menyuap kan ya. Mm-mm. Nah, selama kemudian yang dilakukan adalah kita menjalin hubungan yang baik dan menggunakan orang dalam untuk membantu kita, membantu dalam hal apa? Nah, ini bahwa kita biasanya membutuhkan orang dalam untuk bantuan beberapa hal. Yang pertama adalah memberikan informasi. Yang kedua Oke. adalah bisa kemudian melakukan sesuatu sesuai tujuan kita. Nah, saya kira salah satu hal yang penting adalah informasi. Bahwa misalnya lowongan pekerjaan, itu yang lo tahu terlebih dahulu kan biasanya orang dalam ya, Mas Mm-mm. Dani. Mm-mm. Betul. Nah, jadi kalau kita tidak punya orang dalam yang kemudian punya informasi tersebut, bisa jadi kita terlambat tuh. Oke. Jadi kemampuan memberi informasi itu penting, kemampuan mendapat informasi bagi setiap orang penting, maka membangun hubungan dengan orang dalam itu penting agar kita mendapat informasi yang tepat dan tepat. Yang kedua adalah kita bisa dibantu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan kita. Nah, ini yang kemudian pada dasarnya saya kira kita butuh orang dalam untuk dua tujuan itu, untuk Mm-mm. melakukan aktivitas tertentu dan untuk mendapat informasi. Saya kira dalam dunia bisnis, informasi itu sangat penting. Apalagi kalau informasi A1 dan informasi yang kemudian penting, akurat dari A1 kan Mas Dani. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, ya itu yang butuh diperlukan ya mitra musim karena informasi sekarang itu sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi networking tadi yang disampaikan oleh Mbak Gancar, saling menyapa, kemudian juga menjalin silaturahim itu yang penting mitra musim ya untuk mendapatkan informasi ya dari orang dalam menginformasikan sesuatu mungkin dalam dunia kerja atau mungkin peluang-peluang bisnis yang lainnya. Ternyata ada banyak komentar kalau di WA Pak Ganjar ya. Ini ordal bukannya masuk politik ya? Oke, enggak seperti itu ya mitra musimnya. Ada yang bilang Nah, seperti itu. Kemudian ada tergantung yang pemanfaatannya. Apakah kemudian orang dalam itu kita diskusikan untuk aspek politik, mm-mm, sosial, bisnis, semuanya butuh. oke, Jadi ya, untuk hubungan sosial kita juga butuh orang dalam. Mau kenalan dengan seorang akhwat saja butuh mm-mm. orang dalam juga kan ya. Iya, benar sekali Pak ya. Untuk mendapatkan informasi si A ini baik atau enggak, keburukannya apa biasanya dan sebetulnya dan sebagainya kan butuh orang dalam juga Mm-mm, informasi mm-mm, itu. mm-mm. Iya, Jadi ordal kita butuhkan baik untuk politik, sosial, dan kemudian ekonomi bisnis saya kira. Sehingga tidak
Kita tidak mendiskusikan masalah politik kan di sini untuk lini masa ini. Iya. Nah, kita kaitkan dengan dunia bisnis saja. Iya. Nah, saya akan mencoba menyampaikan masalah spiritualitas untuk Ordal. menjalin hubungan dengan Mm-mm. ordal ini Mm-mm. sebetulnya, Mm-mm. Mas Dani. J, silakan Pak Ganjar. Spiritualitasnya di Mm-mm. mana? Mm-mm. Bahwa untuk masuk ke surga pun kita butuh orang dalam loh, Mas Dani. Mm-mm. Jadi bukan untuk urusan tadi politik, sosial, bisnis, tapi untuk urusan akhirat kita juga butuh orang dalam. Kok Oke. bisa? Mm-mm. Bahwa masuk ke surga itu kan menurut hadisnya bukan karena amal baik kita. Dalam sebuah hadis disampaikan Abu Hurairah pernah bertanya, apakah amal seseorang itu tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga? Kan pernah ada yang bertanya seperti itu ya. Dan J. Nabi Mm-mm. memang menjawab bahwa memang bukan amal seseorang yang menjadikan dia masuk surga. Termasuk engkau ya Rasul, termasuk diriku. Yang menjadikan kita masuk ke surga apa jadinya, Mas? Dan Ya. rahmat dari Allah juga, Mm-mm. dan kemudian ada istilah syafaat kan ya. Mm-mm. Mm-mm. Syafaat itu apa? Syafaat adalah pertolongan bantuan yang diberikan oleh pihak lain, oleh orang lain kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, ini kan ordal ini. Ya. Kita butuh Kanjeng Nabi sebagai ordal untuk memasukkan kita ke surga. Kita butuh syafaat beliau. Nah, kalau kemudian tidak ada syafaat beliau, bisa jadi kemudian kita juga tidak akan masuk surga. Bahkan ada hadis yang panjang menceritakan eh, Allah pernah memerintahkan, bukan pernah, jadi hadisnya kan Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin mencari teman-temannya, saudara-saudaranya yang dulu pernah berinteraksi di dunia, yang mencari di neraka untuk kemudian dientaskan dan dimasukkan surga. Jadi kan salah satu kemudian yang menjadi syafaat kita adalah berteman dengan orang-orang baik, berteman dengan orang-orang beriman bertakwa. Sehingga nantinya ketika kemudian kita punya teman orang baik dan orang beriman bertakwa, bisa jadi nanti kita akan dicari di neraka. Masya Allah. Konco Mm-mm. Mm-mm. pun dhisik rek Mm-mm. apa wingi apa dhisik biasa ngajak nang masjid Mm-mm. kok saiki kok ono nang surga ngono kan dia. Iya. Mm-mm. Akhirnya Allah kemudian memerintahkan cari eh, orang tersebut. Sampai kemudian mungkin orang beriman itu diceritakan di hadis, dia tidak bisa menemukan temannya karena sudah gosong, sudah Mm-mm. melepuh Mm-mm. segala macam. Mm-mm. Hadisnya kan seperti itu, Mas. J. Ini. Jadi kita butuh orang dalam untuk kemudian masuk surga. Jadi bisa jadi syafaat dari Kanjeng Nabi, kemudian bantuan dari orang beriman lainnya, atau dari orang miskin. Suatu ketika kemudian Allah juga nanti akan meminta orang miskin itu kan masuk duluan ke surga dibanding orang Iya. kaya ya. Mm-mm. Mm-mm. Karena apa? Karena tidak ada hisab yang panjang lebar. Kalau orang kaya hisabnya panjang. Maka kemudian orang miskin yang duluan masuk ke surga ini diminta Allah untuk mencari orang yang pernah membantunya dulu ketika di dunia. Nah, kita butuh orang-orang seperti itu, Mas Dani. Kita butuh orang dalam untuk bisa masuk surga. Jadi kita bukan hanya bicara politik nih, bahwa untuk masuk surga pun kita perlu orang dalam. Jadi orang dalam itu penting dalam kehidupan kita. Intinya seperti itu sih, Mas Dani. Oke, jadi semua lini kita membutuhkan orang dalam, tapi bukan dalam konteks artian yang disampaikan oleh beberapa mitra musim yang berkomentar tentang politik ya, karena memang yang viral itu yang seperti itu, Pak Ganjar, mungkin yang ditangkap itu yang seperti itu. Tapi Iya, lebih luas lagi mitra musimnya, bahkan ketika seseorang ingin masuk kepada surga itu kan membutuhkan syafaat tadi, nah itu juga membutuhkan orang dalam tadi yang dimaksud oleh Pak Ganjar mitra musimnya. Jadi kita iya. butuh silaturahim, kita butuh hubungan baik dalam sebuah bisnis, juga butuh orang dalam juga mitra musim ya. Kita membutuhkan orang dalam apapun ya mitra musim, aktivitas atau amalia-amalia yang solih atau amalia-amalia yang positif. Nah, kita jeda dulu Pak Ganjar, ada berbagai macam Oke. komentar di WA, ada juga yang berkonsultasi, ada yang mengirimkan catatan suara di malam hari ini. Silakan mitra musim yang ingin berkomentar di Instagram juga kami persilahkan, bisa sapa kami mitra musim ya, atau juga berkomentar seputar orang dalam dunia bisnis, atau juga yang lainnya. Silakan bisa sharing juga mitra musim malam hari ini ya. Kami akan segera kembali, tetap di lini masa untuk yang muda yang lebih baik. Lini Masa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi
saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan. Kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan. Kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan. Masa malam hari ini Mitra Musim kita membahas seputar bisnis ya bersama Pak Dr. Gancar C. Premananto, Ketua Departemen Manajemen FEB UNER, dan beliau sekaligus konsultan manajemen pemasaran senior ya. Kita bahas tentang orang dalam di dunia bisnis Mitra Musim. Terima kasih yang sudah berkomentar di WA, Instagram juga kami tunggu ya Mitra Musim, atau juga telepon nggak boleh, kita alihkan ke voice note ya di 0855 3938. Sebelum lanjut Pak Gancar, ada yang sudah mengirimkan catatan suara malam hari ini. Kita sapa dari Mbak Alia, kalau nggak salah ya di malam ini. Kita dengarkan dulu ya Pak Gancar ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Gancar dan Mas Dani. Perkenalkan, nama saya Alia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan dua hal. Pertanyaan pertama, pada zaman sekarang kebanyakan orang mencari pekerjaan menggunakan orang dalam. Oke. Lantas, bagaimana orang-orang yang tidak memiliki orang dalam bisa mendapatkan pekerjaan? Untuk pertanyaan yang kedua, Oke. bagaimana kita yang tidak punya orang dalam dapat memulai berbisnis? Sedangkan zaman sekarang rata-rata bisnis menggunakan modal dan Oke. modalnya berasal dari orang dalam. Ya, baik. Dua pertanyaan ya dari Mbak Alia. Mencari pekerjaan biasanya pakai orang dalam ya. Kemudian yang kedua Pak Gancar, kata beliau, kalau misalkan kita di dalam dunia bisnis pun ketika membutuhkan pendanaan modal, itu biasanya juga ada kenalan dari orang dalam. Nah itu bagaimana Pak ya untuk mengatasinya? Ya, saya kira saya perlu menyampaikan dulu tips bagaimana kita bisa memiliki orang dalam ya Mas Dani. Nggih, silakan. Jadi tips untuk memiliki orang dalam ini saya singkat menjadi babe simo, biar gampang. Banyak adalah bangun relasi dengan siapa saja. Saat ini di WhatsApp saya itu ada yang level CEO, ada yang Ya. level UMKM, ada yang kemudian akademisi, ada praktisi. Jadi kita tidak perlu pandang bulu untuk membangun relasi dengan siapapun, ketemu dengan siapapun, jalin hubungan. Sampai kemudian kita pilih-pilih teman. Jadi sejak SD, SMP, SMA, kuliah,
Kita punya networking, kita punya teman untuk reunian segala macam. Nah, simpan semuanya, pahami siapa mereka. Jadi bangun relasi dengan siapa saja. Kalau kemudian biasanya kalau di kampus itu kita mendatangkan praktisi, Ya. baik CEO, kemudian kita mendatangkan tamu-tamu dari kampus asing, Mas Dani. Nah, itu kita minta sebetulnya mahasiswa bangun hubungan dengan mereka. Oke. Minta kontaknya, minta alamat emailnya untuk kemudian bisa apakah nanti berkonsultasi atau ke apa. Nah, itu adalah bagian dari membangun relasi. Sekolah itu biasanya juga terutama kalau kita di Magister Management, mereka menyatakan testimoninya bukan hanya masalah ilmu yang didapat dari dunia sekolah itu, tapi relasi. Mereka bisa berkenalan teman-teman dari kantor lain, dari perusahaan lain, dan seterusnya. Jadi bangun relasi dengan siapa saja. Itu tips pertama dari Babe Simo. Yang kedua adalah Babe, bergabung dengan himpunan, asosiasi, dengan ya perkumpulan apapun lah. Saya tahun ini sebetulnya mencoba bergabung dengan komunitas yang baru. Kalau tahun-tahun kemarin saya bahkan membuat asosiasi. Ada asosiasi yang pemasaran, ada asosiasi untuk perkumpulan praktisi dan akademisi keberlanjutan perusahaan, Oke. ada kemudian membuat asosiasi pengelola dan sebagainya. Jadi kita harus bergabung dengan himpunan asosiasi karena ya bagaimanapun kita dianjurkan untuk berjamaah dalam hidup. Sholat aja kan dianjurkan berjamaah, tidak untuk sholat sendiri ya, Mas. Iya. Apalagi dalam kehidupan sosial, tadi kembali lagi saya garis bawahi, kita tidak diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang hidup sendiri. Kita diciptakan, dan ini ada di kitab Muqaddimah, bahwa di buku Muqaddimah itu dimunculkan kita makhluk hidup diciptakan adalah sebagai makhluk sosial dan makhluk politik. Jadi memang harus berkumpul dan kemudian membangun strategi dalam perkumpulan tersebut. Nah, jadi Babe bangun relasi, B-nya bergabung dengan himpunan asosiasi untuk mendapat relasi baru. Kemudian Simo adalah silaturahmi. Dan silaturahmi ini adalah sebuah nilai penting yang kemudian ditancapkan dalam ajaran agama kita. Kanjeng Nabi menyampaikan dalam hadis Bukhari bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senang diperluas rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahim. Jadi ini kan sudah kuncinya nih. Silaturahim adalah kunci untuk diperluas rezeki. Jadi kalau mau rezekinya diperluas, dipermudah, hubungan baik lakukan. Jangan kemudian ketika ada acara keluarga malah sembunyi di kamar gitu kan. Introvert, Pak, ya. Malas berhubungan keluarga, ngomong apa nanti bingung. Nah, ini yang kemudian tidak diperbolehkan. Dengan siapapun bangun relasi, dengan siapapun bangun kontak, bangun hubungan. Jangan hanya kita datang ketika ada butuhnya. Silaturahmi tidak mengajarkan kita datang ke orang hanya saat butuh. Tapi bangun hubungan jangka panjang, bangun silaturahmi. Ini ajaran agama yang jarang kemudian diamalkan oleh mereka yang Muslim. Nah, ini yang saya ingatkan kembali bahwa kata kuncinya untuk sukses bisnis adalah Rasulullah bersabda, barang siapa yang senang diperluas rezekinya, maka hendaklah bersilaturahim. Sudah jelas-jelas di situ tertulis dan perlu digarisbawahi di stabilo, yang senang diperluas rezekinya hendaklah bersilaturahim. Jadi membangun, kalau dalam bahasa bisnisnya adalah kita membuat CRM ini, Mas Dani, Customer Relationship Management. Customer Relationship Management itu adalah bukan hanya kita simpan datanya, tapi bagaimana kita menggunakan data itu untuk bersosialisasi. Saya punya teman dari luar negeri, dari Malaysia, dari Polandia, ini kemudian kita manfaatkan. Ketika saya ingin bikin riset, saya kontak siapa ya? Ketika saya ingin bikin pengabdian masyarakat, saya kontak siapa? Semua sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Jadi kalau ada yang kemudian, saya belum punya orang dalam nih, yang salah siapa? Yang salah adalah yang belum mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sosial dan bisnisnya. Karena orang dalam itu adalah ya teman-teman kita sejak SD, SMP, SMA. Seberapa banyak itu? Banyak kan ya? Baru satu kelas, belum dari kelas lain. Mestinya kan kita bisa bersilaturahmi dari kelas lain juga. Ya, jadi salah kalau belum punya orang dalam hingga saat ini, karena pada dasarnya orang dalam itu adalah teman yang dulu kita miliki dari masa lalu hingga masa kini. Jadi ketemu dengan penjual apapun di jalan, ajak kenalan, bangun hubungan baik dengan dia.
Siapa tahu kita suatu ketika mantenan butuh orang jualan apa untuk bikin but-but, nah Mm-mm. panggil dia, kan gitu. Iya. Nah, jadi ini babe simo, tadi udah babesinya, babenya bangun relasi, B-nya adalah bergabung dengan asosiasi, C-nya silaturahmi, mo-nya adalah menjadi orang baik. Itu penting. Pertemuan sebelumnya kita diskusi masalah personal branding. Dan yang menjadikan Kanjeng Nabi itu punya relasi yang luar biasa, sampai kemudian dipercaya oleh CEO Khadijah. Khadijah itu kan adalah seorang pimpinan CEO yang levelnya ekspor-import ya. Mm-mm. Mm-mm. Bisnisnya sangat luar biasa. Apalah artinya Kanjeng Nabi di masa lalu? Hanya penjual pedagang kecil. Tapi karena kemudian namanya mengemuka, jadi personal branding kita kaitkan, jadilah orang baik. Karena ini juga ajaran agama. Dari hadis riwayat Ahmad disampaikan, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Tolong orang lain karena kita tidak tahu siapa yang akan menolong kita di kemudian hari. Jadi sebisa mungkin kita membantu orang lain di masa kini dengan kemampuan kita, dengan posisi kita, karena siapa tahu kemudian dari jalur yang mana kita tidak tahu, kita akan mendapatkan rezeki itu di suatu ketika. Jadi saya kira tips Babe Simo ini yang harus diaplikasikan oleh para mitra Muslim muda dimanapun berada, bangun relasi, bergabunglah dengan asosiasi atau himpunan, jalin silaturahmi, dan jadilah orang baik yang mau membantu siapapun. Jadi tidak ada kata terlambat untuk menjalin hubungan tersebut. Kalau kemudian orang Muslim tapi cenderung berada di kamar sendiri, dekem di kamar gitu. Nah Iya. itu yang salah adalah Muslim sendiri yang tidak mengaplikasikan ajaran agama dari Kanjeng Nabi. Saya kira itu sudah menjawab juga ya Mas Iya. Dani. Iya. Terima kasih Mbak Alia yang sudah bergabung tadi di catatan suara di 0855 300938. Ada tipsnya yang disampaikan oleh Pak Gancar tadi, bangun relasi kepada siapapun ya, Babe Simo, mitra musimnya, kemudian Ya, bergabung ke himpunan atau sebuah asosiasi, kemudian harus menjalin silaturahim ya, mitra muslim, kemudian juga menjadi orang yang baik. Nah itu kunci yang bisa diaplikasikan di dalam apapun ya, baik yang saat ini mungkin tadi Mbak Alia sebagai karyawan ya, itu bisa diaplikasikan, atau mitra musim yang sebagai pekerja di malam hari ini. Kita sapa Pak di Instagram, tadi ada akun oke. Kasani, Assalamualaikum Pak Suran hadir ya di malam hari ini. Kemudian juga mitra musim yang bergabung, silakan juga bisa berkomentar, bertanya, nanti kita akan bacakan. Ada yang baru saja bergabung, akun I Love Fah ya bergabung, kemudian ada akun Valdo Dava. Nah, bagaimana Pak Ganjar? Apakah ada tips ya bagaimana seseorang yang ketika sudah punya kepribadian yang introvert supaya menjalin relasi dan komunikasi dengan banyak ordal? Nah, karena kan introvert itu biasanya cenderung kalau ngobrol sama orang lain Pak itu biasanya katanya capek Pak, butuh butuh memulihkan beberapa waktu ya ketika sudah ngobrol dengan orang lain. Nah, apakah ada tipsnya begitu kata Mas Valdo Dava? Ya, segala sesuatu perlu dimulai. A.A. Kim bilang mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil. Apa? Mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang, mulai apalagi 3M-nya itu. Oke. Ya intinya tidak ada salahnya untuk kita memulai sesuatu. Yang jelas bahwa pertama ketika kita bicara masalah membangun hubungan dengan orang lain itu adalah ajaran agama. Sehingga tentunya ada nilai pahala. Menjadi orang introvert bukan ajaran agama. Kita tidak diajarkan untuk sholat sendiri di rumah, Mm-mm. untuk kemudian kalau meninggal nanti jalan sendiri, kan tidak seperti itu. Mm-mm. Pasti ada yang Mm-mm. memandikan. Jadi kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Maka filosofi hidup seperti itu, sehingga introvert itu sebetulnya bukan budaya yang diajarkan oleh agama Islam. Itu adalah ketakutan kita terhadap dunia luar, kita terlalu mager untuk keluar dan sebagainya. Nah, Ya. seringkali alasannya adalah alasan mager tuh. Mm-mm. Lah mager ini kan juga bukan sebuah hal yang dianjurkan. Jadi ketika ada kumpul-kumpul keluarga, teman, lah coba lakukanlah sebisa mungkin untuk kemudian membangun hubungan karena ya kembali lagi Babe Simo itu adalah hal penting untuk kita membangun ordal. Bagaimana kita tahu ada lowongan pekerjaan yang tepat kepada kita kalau kemudian kita tidak bergabung dengan orang dan kemudian orang itu memberi, ini loh ada lowongan pekerjaan di sini Mm-mm. gitu kan ya. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Seringkali itu yang mungkin terjadi. Jadi informasi dari orang lain itu penting ketika kita muncul untuk membangun hubungan baik dengan mereka bersilaturahmi.
Saya kira ketika orang introvert itu bukan ajaran agama deh intinya Mas Dani. Iya. Maka mulai dari sekarang coba mulai dari passionnya saja. Passionnya di bidang apa? Kalau kemudian minatnya adalah di bidang melukis, bergabunglah dengan perkumpulan orang yang suka melukis. Saya sebetulnya tertarik ingin bergabung untuk perbakin, belajar menembak lah Iya. gitu. Jadi karena saya belum pernah menembak, nembak orang sih pernah, tapi kalau menembak barang belum pernah menembak dengan pistol. Maka saya ingin mempelajari sesuatu yang baru, yaitu bergabung dengan perbakin untuk belajar menembak. Itu salah satu rencana saya sih, Mas Dani. Nah, intinya adalah introvert bukan sesuatu yang baik, bukan ajaran agama, maka mulailah untuk bersosialisasi, karena ajaran agama adalah bersosialisasi, dan mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang, mulai dari asosiasi yang kecil lah, dari teman-temannya kuliah, jangan kemudian habis kuliah langsung pulang, datang hanya kuliah terus pulang, datang kuliah pulang gitu. Bahwa ketika kuliah datang, dengarkan dosennya dan bersosialisasi dengan teman-temannya, bangun hubungan baik dengan dosennya, bangun hubungan baik dengan dosen yang mengajar maupun tidak mengajar. Oke. Saya kira itu tipsnya Mas Dani, mulai Iya. dari yang kecil, mulai dari sekarang. Karena introvert bukan bagian dari ajaran agama. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung ya dari Instagram. Ada Mas Faldo Mitra Musim yang juga bergabung di WA. Silakan juga menyimak ya, bisa membuka Instagramnya Mitra Musim. Kita live bersama Pak Dr. Gancar C. Premananto Mitra Musim ya. Pertanyaan bisa Anda sampaikan. Ada juga yang mengirimkan pesan dari siapa ini ya, Mbak Anissa yang bergabung dari Suara Muslim Malang, Suara Muslim Batu Mitra Musim. Betul ya kata Mbak Gancar, orang dalam itu sangat penting sekali ya. Dan kita harus perlu memahami koneksi. Selain juga memahami koneksi, kita juga harus membutuhkan etika Mitra Musim katanya ya. Artinya Oh, ketika kita memakai orang dalam, teman kita, saudara kita, atau orang yang sudah kenal baik dengan kita, maka kita pererat, kemudian kita juga harus hubungan baik dengan etika kita yang baik. Bukan hanya butuh saja ketika membutuhkan pekerjaan maka kita kontak, tapi juga ketika tidak butuh pekerjaan pun kita harus terus menjalin silaturahim dan juga koneksi. Ya, baik, iya terima betul kasih ya. itu. Ya. Karena saya kira mungkin teman-teman bisa juga memberikan testimoni ya Mas Mm-mm, Dani. mm-mm. Testimoni bahwa orang dalam itu memberi makna bagi kehidupannya, bagi bisnisnya. Jadi dengan orang dalam dia bisa tahu kontak PIC dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian diskusinya langsung bisa nyambung. Ini beberapa waktu yang lalu misalnya Ya. ada alumni dari UNER yang Mm-mm, kemudian mm-mm. kontak ke saya, jadi punya hubungan baik dan kontak saya untuk kemudian kita mendiskusikan proyek-proyek di kantornya. Nah, ini kan Oke. orang dalam ini. Mm-mm, Kalau tidak mm-mm. ada orang dalam, maka bisa jadi saya tidak tahu harus kontak siapa ke kantornya gitu. Oh ya. Jadi Mm-mm. membangun hubungan baik dengan siapapun, hal yang penting jadilah orang baik untuk siapapun. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa sudah memberikan testimoni ya di malam hari ini. Mungkin baru saja menyimak, katanya beliau nggak bisa gabungan Pak di Instagram karena kuotanya terbatas. Oke, terima kasih. Oh, terima kasih. Tapi menyimak di radio Pak, katanya streaming dari Suara Musim Batu. Baik, terima kasih Mbak Anissa ya. Tadi ada tipsnya Babe Sukimo ya, bangun relasi kepada siapapun, kemudian bergabung dengan himpunan, jalin silaturahim dan menjadi orang baik. Itu tadi sudah masuk di tips yang diberikan oleh Pak Gancar. Baik, kita jeda dulu Pak Gancar. Mitra Musim juga sambil kita Ya, tunggu ya. Ada satu nada yang ini dinyanyikan ya oleh Pak Gancar sendiri, Mitra Musim ya. Nanti temanya bisa juga di-download di YouTube officialnya Pak ya. Di YouTube officialnya namanya Pak Gancar C. Permananto juga Pak ya. iya. Oke, di Saya sana. lupa juga apa nama medsos saya. Yang jelas memang Ganjar Permananto sih, tapi apakah ada titik atau enggak saya lupa juga. Ya, itu kita dengarkan dulu Mitra Musim ya. Sambil memberikan testimoni, silahkan bisa bergabung. Catatan suara juga boleh. Beberapa kali tadi ada yang menelpon, tidak terima telepon Mitra Musim ya. Untuk WA juga silahkan. Atau juga berkomentar di akun Instagram Suara Muslim. Kami akan segera kembali. Lini Masa. mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun.
mencerahkan, menyejukkan.